Halo, Pisces. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu luar biasa, kamu makin populer karena menjadi gosip banyak orang. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Chariot. Kartu kedua. Di sini ada King of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The Hangman. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Swords. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Luar biasa, kamu makin populer karena menjadi gosip banyak orang. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah situasi, sebuah keadaan di mana ada perubahan menjadi semakin baik setiap harinya. Di mana sebelumnya kamu sempat alami begitu banyak kesedihan, begitu banyak kekecewaan, begitu banyak situasi-situasi yang tidak nyaman, yang kacau. Tetapi semakin hari situasinya menjadi semakin baik dan kamu benar-benar bisa merasakan kembali kenyamanan. Karena ada perubahan kehidupan, baik di dalam dirimu ataupun untuk orang-orang yang kamu sayangi. Karena apa? Karena baru-baru ini terbukti kamu selalu bisa persembahkan yang terbaik untuk mereka. Kamu bisa memberi kehidupan yang layak bagi mereka. Dan terangkatnya kembali derajat kehidupan mereka di tengah-tengah, di mata orang-orang dan lingkungan tetangga yang ada di dekat mereka. Karena apa? Karena kegagalan di masa lalumu, kekalahanmu di masa lalu, kesedihanmu di masa lalu justru tidak membuatmu menyerah. Justru lantas dapat membuat motivasi yang baik untuk dirimu. Kamu menjadi semakin berani untuk mengambil langkah-langkah tepat. Yaitu kamu sempat putuskan untuk keluar daerah, untuk keluar dari lingkungan lamamu. Bahkan beberapa dari kamu ada yang mencoba peruntungan ke luar negara. Karena kamu tahu nih, di tempat lamamu, di tempat asalmu, sudah tidak banyak lagi yang bisa kamu lakukan. Lapangan pekerjaan sudah semakin sempit. Ya. Penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan di tempat asalmu itu sudah semakin kecil. Nah, dari situlah kamu putuskan untuk keluar daerah. Untuk mencoba tinggalkan lingkungan lamamu. Dan untuk mencoba peruntunganmu di tempat-tempat lain, bahkan di luar negara. Tetapi dengan tekad, dengan keyakinan, kamu terus bisa memberikan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan di tempat kegiatan barumu.
Sehingga semakin hari kamu semakin disenangi, semakin disukai, semakin diberi kesempatan-kesempatan yang baik oleh bos, oleh majikan, oleh kepala-kepala di mana tempat kamu bekerja. Karena ada kinerja, ada kualitas yang selalu kamu tunjukkan. Dan tanpa kamu sadari, seiring waktu berjalan, penghasilanmu semakin berlimpah. Rezekimu menjadi semakin banyak. Karena apa? Karena kamu selalu kirimkan rezeki terbaikmu untuk orang-orang yang kamu sayangi di tempat asalmu, di daerah asalmu. Sehingga dengan rezeki yang baik yang kamu kirimkan, kehidupan mereka menjadi layak, menjadi bahagia, menjadi nyaman, maka berkah dan keberuntungan semakin juga banyak kamu dapatkan. Dan dengan begitulah berganti situasi yang dulunya nggak nyaman, banyak kesedihan, ya, berubah menjadi lebih nyaman, menjadi lebih baik. Dan menjadi begitu banyak kebahagiaan. Baik untuk dirimu maupun untuk orang-orang yang kamu sayangi di kampungmu, di tempat asalmu. Maka dari situlah kamu menjadi semakin populer, semakin viral, semakin terkenal. Karena semakin banyak gosip, semakin banyak berita-berita baik yang beredar tentang dirimu. Lihat tuh si Anu, lihat tuh si itu. Sukses ya dia sekarang, berhasil dia sekarang ya. Lihat tuh keluarganya aja hidupnya layak. Fasilitasnya terpenuhi dengan baik. Hebat ya dia. Nah, inilah yang membuat kamu semakin populer. Tetapi hal ini tidak lantas membuat kamu berbesar hati. Tidak lantas membuat kamu menjadi tinggi, menjadi sombong, menjadi angkuh. Justru kamu tahu nih, kepopuleranmu saat ini hanyalah kamu jadikan sebagai motivasi. Bukan untuk menjadikan kamu sombong dan angkuh. Makanya kamu terus berikan yang terbaik, terus lakukan yang terbaik untuk kegiatanmu. Tetapi jika ada kesempatan, tentunya kamu ingin berkunjung, pulang ke tempat asalmu untuk melepas rindu. Dan untuk bisa berbagi hal-hal baik ya bagi teman-temanmu, lingkunganmu, tetangga lamamu yang ada di tempat asalmu. Oke? Inilah mungkin bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi ini adalah perjalanan. Perjalanan kehidupan yang akhirnya semakin hari membuat kamu semakin baik. Membuat kualitasmu semakin tampak. Dan perjalanan inilah yang akhirnya membuat kamu semakin sadar dan mengerti bahwa inilah saatnya. Kamu harus hadir. Kamu harus berjuang untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga dengan pengendalian diri yang baik, ya, dengan terus menata dirimu dengan sangat baik, dan akhirnya kamu mampu mengatasi setiap permasalahan orang-orang yang kamu sayangi, dan kamu semakin mampu membawa perkembangan, membawa kemajuan pada kegiatan-kegiatan barumu saat ini. Sehingga hal itulah yang banyak membawa perubahan baik terjadi pada kehidupanmu. Jadi tentunya kamu akan berterima kasih banyak dari setiap perjalanan, dari setiap keadaan dan situasi yang pernah kamu lewati. Karena dengan situasi sulit, karena dengan situasi yang buruk, kamu mampu mengambil langkah berani, mengambil langkah tepat untuk mencoba peruntunganmu di tempat lain, di luar daerah, di luar negara. Dan di saat itulah kamu mendapat kepercayaan yang besar untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu dapati di masa lalu. Karena apa? Karena kamu selalu bisa tunjukkan kualitas terbaikmu. Karena kamu selalu mampu memberikan sesuatu yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatanmu.
Dan inilah yang membuat kamu semakin dipercaya, semakin disenangi, semakin disegani di tempat-tempat kegiatanmu saat ini. Terutama bos, majikan, kepala, di mana tempat kamu bekerja. Karena ada kinerja yang semakin baik. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Swords. Nah, benar kan? Akhirnya kamu siap untuk menghadapi permasalahan apapun yang akan muncul ataupun yang telah terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Bukan sampai di situ. Kamu juga siap menghadapi permasalahan apapun yang muncul di tempat asalmu. Di tengah-tengah orang-orang yang kamu sayangi. Jadi kamu selalu hadir, kamu selalu ada untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Untuk membuat kehidupan mereka menjadi semakin bahagia dan nyaman. Jadi mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa rezekimu semakin mengalir. Kenapa kesempatan-kesempatan baik selalu kamu dapati saat ini. Meskipun kamu berada jauh di perantauan, meskipun kamu berada seorang diri di daerah entah berantah, tidak ada sanak saudara di sana. Tetapi kamu memiliki banyak teman, banyak sahabat, banyak rekan, banyak orang-orang yang menyayangimu. Nah, itulah yang membuat kamu bisa survive. Yang membuat kamu semakin mampu bertahan dan semakin mampu menjadi dirimu yang terbaik. Dan dengan begitu, kamu semakin bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini adalah mungkin di saat kamu dihantam cobaan yang berat ya beberapa waktu lalu. Di saat kamu masih berada di lingkungan lamamu, di circle lamamu, di daerah tempat asalmu. Ya, kamu dicoba dengan keadaan yang namanya gagal, mundur, nggak berhasil, bahkan banyak kekecewaan. Tetapi kamu mampu, fokus pada tujuanmu. Kamu mampu menemukan ide, menemukan gagasan, walaupun harus membuatmu berjauhan dari orang-orang yang kamu sayangi. Harus membuatmu hijrah dan pindah ke tempat lain, ke daerah lain, ke negara lain. Tetapi tidak masalah. Hal itu kamu lakukan semata-mata demi bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Maka kebahagiaan-kebahagiaan lainnya juga akan kamu dapatkan meskipun di tempat lain. Karena kita ada saatnya, waktunya untuk bisa off, untuk bisa liburan, untuk bisa cuti. Nah, di saat itulah kita akan mampu melepas rindu, hadir, datang ke tempat-tempat orang-orang yang kita sayangi kembali. Oke, makanya di saat kamu dihantam oleh kegagalan dan di saat itu pula kamu mampu mencari solusi. Mengambil langkah berani untuk segera benar-benar bisa merubah keadaan. Merubah peruntunganmu menjadi lebih baik. Karena kamu tahu nih, masih banyak tanggung jawab. Masih banyak tugas nih yang harus kamu lakukan. Karena apa? Karena keluargamu pada saat itu juga sedang nggak baik-baik saja. Juga sedang susah. Nah, makanya di saat mereka kembali bahagia, kembali nyaman kehidupannya, maka kamu pun semakin lega, semakin senang dan semakin happy melihat keadaan itu. Ditambah di tempat lamamu, di daerah asalmu, kamu semakin populer. Semakin banyak berita baik tentang dirimu. Dan bisa saja bagi kamu yang single, tetanggamu, lingkungan lamamu di daerah asalmu, terutama lawan jenis, mungkin sedang menanti kehadiranmu. Mereka mungkin sedang terkoneksi dengan dirimu. Karena begitu banyak berita baik. Begitu banyak kebanggaan-kebanggaan yang diceritakan oleh mereka. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat.
Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini kalau bisa saya bilang adalah prinsip ya. Kamu memiliki pola pikir yang bisa dikatakan sangat baik dan positif. Kenapa? Karena kamu selalu melihat, memandang, menilai begitu ya. Segala sesuatunya itu yang terjadi di dalam hidupmu ya, itu dari sudut pandang yang berbeda. Dari perspektif yang positif. Makanya kamu benar-benar bisa hijrah, pindah, mencoba peruntungan ke tempat lain. Karena kamu nggak pernah menilai segala sesuatu itu dengan negatif. Jadi di saat kamu dihadapkan dengan kegagalan, kemunduran, ya, kesulitan-kesulitan hidup, justru terus membuat kamu berkembang. Justru terus membuat kamu kuat. Dan membuat kamu berani untuk mengambil langkah-langkah ekstrim. Walaupun harus mengasingkan, walaupun harus jauh dari orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi tidak masalah asalkan kamu bisa merubah kehidupanmu. Mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya prinsip inilah yang akhirnya membawa kamu berada di sebuah fase di mana kamu bisa merasakan kembali ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di dalam menjalani hari-harimu meskipun jauh dari orang-orang terkasih, tetapi kita kan masih bisa komunikasi. Ya? Lewat telepon, lewat video call, lewat chatting, lewat sosial media karena sekarang kan zaman udah canggih. Nah, di saat waktunya tiba, di saat waktu off, waktu liburan, kamu akan bisa hadir dan menemui keluargamu kembali. Oke, jadi dengan sudut pandang yang berbeda, dengan sudut pandang yang selalu positif, kamu benar-benar bisa mampu melihat, menilai segala sesuatunya itu dengan cara yang baik. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, ini adalah fokusmu, usahamu ya terhadap menyeimbangkan dirimu itu berhasil. Ya, di mana kamu temukan keseimbangan antara pemikiran, sikap, ya, komunikasi, cara berteman, cara bersahabat, cara bekerja sama itu menjadi lebih baik. Dan akhirnya inilah yang menjadi salah satu kenapa kamu semakin disenangi, semakin disegani, semakin dihormati di tempat-tempat kegiatan barumu saat ini. Karena kamu orangnya seimbang, ya. Tidak ingin berpangku tangan, tidak ingin memanfaatkan orang, tidak ingin melukai dan menyakiti siapapun. Nah, makanya semakin banyak yang nyaman, semakin banyak yang senang dan segan dengan dirimu saat ini. Sehingga lingkungannya benar-benar positif, benar-benar membuatmu semakin optimis, semakin bersemangat di dalam menjalaninya. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini ketekunan. Ketekunan dan kegigihan menjadi salah satu kunci, menjadi salah satu faktor kesuksesanmu, keberhasilanmu kali ini. Dan ketekunan inilah yang menjadi salah satu gosip, menjadi salah satu berita baik yang beredar tentang dirimu saat ini. Nah, jadi ini juga bisa menjadi salah satu contoh, salah satu teladan ya bagi anak-anak muda yang ada di tempat asalmu. Ya, jadi mereka juga mulai memiliki tujuan, memiliki keinginan, memiliki optimisme untuk juga benar-benar bisa maju dan berkembang. Karena mereka sudah melihat ada contoh, ada bukti di tempat asal mereka seseorang yang berhasil. Yaitu kamu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan segera menjadi populer, menjadi viral ya di tempat-tempat asalmu, di tengah-tengah tetanggamu, lingkungan, sahabat, rekan begitu ya. Karena apa? Karena banyak cerita baik yang beredar tentang dirimu. Banyak gosip-gosip yang positif yang ditujukan kepada dirimu. Tetapi ingat ya, itu bukanlah sebagai sesuatu yang untuk bisa membuat kita angkuh, membuat kita sombong. Tetapi jadikanlah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Maka dengan begitu kebahagiaan, kenyamanan, dan keberhasilan akan selalu kita dapatkan di kehidupan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.